Jadi sebetulnya kalau ini kan penggambaran kalau dia mengalami geser satu sama. Tapi yang betul kan seperti itu. Jadi harusnya ini hanya memberikan gambaran, sebetulnya yang diukur adalah sudut, bukan ini ya, bukan ini. Karena kalau yang terukur adalah ini, tidak akan sesuai. Jadi akan kita ukur, akan kita ukur susut yang terjadi itu bisa di dalam drone dengan cara mencelupkan strain gauge itu di dalam strain. Pakai yang mur. Bawahnya itu gamma per 2. Nah, nilai yang dimasukin itu Gamma. gamanya atau Gamma per 2. Gamma per 2. Terus 80. Ini yang dimasukin 90 gitu. Karena sumbunya adalah sumbu gamma per 2. Jadi kalau inputnya adalah gamma XY sama dengan 10 radian ya, kan itu radian satuannya, 10 radian, ya berarti yang dimasukkan adalah 5. Tapi ingat pada waktu sudah menemukan ini, maka harus dikali 2 angkanya. Ya, karena itu adalah sumbu perduaan. Nah, jadi ini sumbu perduaan, separohnya. Lingkarannya harusnya sama ya. Kalau gambarnya begitu kan harusnya sama. Kalau dilihat diturunkan dari lingkaran Moore, ini kan lingkaran Moore untuk, karena kalau dilihat dari ini kan R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. A kuadrat itu apa? A kuadrat sama dengan regangan X dikurangi, bukan, A saja. Karena R itu adalah ini. Yang kita cari sumbu Y-nya. R, ya kita minta R saja. Maka R adalah itu dikurangi itu, ya kan? Ini kan? Dikurangi ini adalah A adalah ini 2A kan, sama dengan ya, maka A adalah ya, B adalah nih, ini adalah lingkaran Moore. A kuadrat ditambah B kuadrat kemudian diakarkan. Harusnya betul, harusnya sama antara rumus dengan lingkaran Moore. Terus kemudian yang ini yang ekstrim bisa plus R, bisa minus R, dan ini adalah nilai R. Tinggal yang ini adalah nih, EY ya toh, ditambah ini, jadi itu adalah C. Ini adalah koordinat C. Epsilon X dikurangi epsilon Y dibagi 2 ditambah epsilon Y sama dengan koordinat C.
epsilon X ditambah epsilon Y dibagi 2. Sama persis dengan perumusan tegangan, sama persis. Hanya perumusannya itu gamanya aja yang dirubah dengan gamma per 2. Persis mirip. Ya, jadi dengan lingkaran Moore maupun dengan rumus harusnya sama ya. Oke, kita lanjut. Ini dia yang saya bilang. Jadi yang warna hijau itu adalah posisi awal. Posisi awal. Diketahui regangan di arah sumbu X, lengkap ini ya. Adalah, perhatikan, bisa saja diketahui regangan tekan. Ngomongnya begitu. Tapi di situ angkanya tidak minus. Tapi soalnya diketahui regangan tekan di arah sumbu X adalah 680 kali 10 pangkat minus 6. Regangan ya, regangan. Berarti tidak ada satuan. Terus kemudian regangan tarik di arah Y adalah 320. Gitu. Dan regangan gesernya adalah negatif. 980 kali 10 pangkat minus 6 radian. Ya, radian. Sketsalah gambar regangannya seperti di bawah ini, sketsa gambarnya seperti di bawah ini. Tentukan deformasi regangan utama, maksimum di arah normal, berarti epsilon n diminta ya, yang plus maupun yang minus, dan regangan geser maksimumnya berarti gamma S-nya berapa. Gambarnya tolong dibuatkan dalam 2 dimensi. Nah, jadi perkiraan sketsanya seperti ini. Dari yang warna hijau, lihat warna hijau. Diketahui di sumbu X memendek. Ya? Diketahui di sumbu X memendek. Berarti ke sini. Dari sini memendek. Ke sini. Memendek. Terus kemudian setelah memendek, kita lihat sebetulnya di arah sumbu Y-nya memanjang. Berarti dari sini naik. Ya, jadi awalnya di sumbu X-nya menjadi beginikah kira-kira? Ya. Kalau mau jadi dia memendek di arah sumbu X tetapi memanjang di arah sumbu Y. Jadi di arah sumbu X-nya memendek, di arah sumbu Y-nya dia memanjang. Terus kemudian ada regangan gesernya yang negatif. Berarti arahnya nggak ke sana, tetapi arahnya ke sini. Jadi arahnya ke sini. Ya. Kalau arah positif kan ke sana. Ini arahnya negatif, sini. Nah, akan menyebabkan sumbu X memendek, sumbu Y memanjang. Ya. Sehingga titik yang di sini menggeser ke sini, ya, sementara yang di sini bisa memanjang. Jadi tapi yang memanjang lagi seakan-akan mengalami pelebaran itu karena ada geser. Jadi ini lebih, kalau ke arah sana karena geser berarti, nah ini begini. Jadi gambarnya ini bisa nah gitu. Jadi dari sini ini dengan ini dengan ini sama. Ini dengan ini sejajar. Ya. Kemudian ini dengan ini sejajar. Gitu. Ya. Jadi
Ini memendek, ini memanjang, tetapi arahnya ke sana, tidak ke sana. Oke, ini adalah sudut yang menyebabkan dia geser, ya. Kalau sudutnya positif berarti ke sana. Ini naik. Nah, ini ke bawah. Berlawanan jarum jam positif, searah jarum jam negatif. Nah, sehingga bentuknya kurang lebih seperti itu, ya. Bentuknya kurang lebih seperti itu, di mana clue-nya adalah ini negatif, clue-nya adalah ini negatif, ini menjadi negatif, tetapi dari sini ke sini, dari total dari sini ke sini ya, berarti dari sini ke sini delta Y-nya positif, ini delta X-nya negatif. Oke, perlu diulangi cara menggambarnya? Enggak, karena nanti harus menggambar akhir ya, menggambar akhir. Jadi dari sini memendek, dari sini ke atas ya. Oke. Dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Oke. Terus dari sini tidak ke sana ya, tidak ke arah sana, tetapi ke arah gamma XY negatif. Oke. Negatif kan? Negatif. Kemudian ini adalah epsilon X karena dia negatif kan. Ini tadinya misalnya apa ini di sini A, ini B. Kalau ini adalah A dan ini adalah B, maka epsilon X dikali A, nilainya negatif. Maka ini adalah epsilon Y, ini sumbu Y, ini sumbu X. Epsilon Y dikali B, nilainya positif ya. Oke. Nah, sumbu Y mengalami perpanjangan, sumbu X mengalami perpendekan, sehingga ini adalah gambar licin kalau di papan tulis nih ya. Nah, ini cari penggaris seret gitu ya, cari penggaris yang sejajar. Ini sejajar, jadi yang sejajar misalnya adalah ini ya, yang menyebabkan ya gitu. Nah, tinggal terus kemudian ini karena begini ya, karena tidak begitu tetapi begini, maka kemudian ini harus memendek ya, ini harus memendek di situ. Jadi kelihatannya ini adalah the final displacement, pindahnya ke situ karena dia harus memendek. Terus kemudian yang ke sana harus memanjang ya toh? Harus memanjang. Jadi ini kalau dilihat karena dia harus melakukan perubahan tidak ke sana, tapi perubahannya adalah ke sini ya, perubahannya adalah ke sini, maka ini adalah berubah juga ke situ ya kan, geser juga ke situ. Kalau ini geser ke sini, ini jadi geser juga ke situ. Jadi kalau dari sini berubah ke sana, ya kita akan mendapatkan
gitu ya. Tapi kalau dari sini nggak ke sana tetapi ke sini, kita akan mendapatkan jajaran genjang yang gitu ya. Kita mendapatkan jajaran genjang yang rebahnya ke sini. Nah, jadi ini adalah gambar ini, kita cari ya kan, kita cari sejajarnya. Ini sejajarnya kemana nih? Ke sini ya. Tuh. Gitu ceritanya ya. Jadi ini adalah titik akhir, kalau ini titik I, J, K, L. I aksen, J aksen, K aksen, L aksen. K aksen sini ya. L aksen. Gitu menggambarkannya kira-kira. Oke, sampai sini jelas? Jelas? Jelas. Nah, jadi ini ya, ini adalah perpindahan akhir dari titik sini ke titik sini. Jadi ini adalah epsilon YDY. Nah, kemudian kita melihat kita melihat penghitungannya. Jadi dengan menggunakan lingkaran Moore aja, misalnya pilih salah satu pakai lingkaran Moore, persamaannya dimasukkan, plus minusnya tetap dimasukkan supaya kita tahu maksimumnya berapa, minimumnya berapa, nilai-nilai ekstrim itu kita masukkan. Perhatikan ini adalah gamanya dibagi 2. Gamanya dibagi 2 dan nilai epsilonnya dimasukkan apa adanya. Kalau negatif ya negatif gitu. Perhatikan tidak semua soal mencantumkan nilai negatif, tetapi dia memberikan pesan bahwa ini tertekan. Ini nilai negatifnya harus dimasukkan ke situ dan saya mendapatkan plus minus adalah itu. Jadi kalau plus begitu, kalau negatif begitu. Perhatikan kalau plus itu adalah beton. Kalau plus itu adalah beton, beton itu tidak kuat terhadap regangan plus. Ya. Tetapi kalau itu adalah minus, minus itu adalah beton, oke lah. Beton kan kuat menahan tekan. Beton kan seperti batu ya, tapi kalau ditarik bisa patah. Nah, bisa retak. Jadi kita lihat kalau ini materialnya beton, negatifnya memang lebih besar daripada positifnya. Nah, kita lihat sampai batas mana betonnya kuat menahan regangan tarik gitu ya. Nanti misalnya diberi regangan tarik maksimum yang sanggup ditanggung beton adalah sekian, atau regangan tekan maksimum yang sanggup ditanggung beton adalah sekian. Nah, dicek angka ini apakah sudah melewati dari data. Kalau ternyata sudah melewati dari data, oh betonnya ini udah crack nih gitu, udah nggak kuat nih, kemungkinan kualitas betonnya harus ditambah gitu. Nah, kita lihat di sini kita mendapatkan gamma maksimum yang dicita-citakan itu kan ini lingkaran Moore ya, lingkaran Moore. Maka gamma maksimumnya adalah 1400, bukan 700 tapi 1400-nya. Nah, dengan sudut seperti itu. Dengan sudut-sudutnya penting. Kalau sudut sudut gamma itu penting ya, sudut gamma ya. Nah, jadi ini gambar akhir. Tadi prediksi kan, nanti dia begini, nanti dia begitu, jadi bagaimana prediksi. Nah, gambar akhirnya gini. Di sudut 22,21. Lalu sudut-sudut misalnya yang dari gambar itu juga gambar kan tadi kan yang gambar yang jadinya kan itu misalnya efek dari pegangan itu yang sudut dalam perubahannya itu tadi nggak ada hubungannya sama ini. Ada hubungannya, artinya kalau ini
Ini kan prediksi nanti dia akan begini, gitu. Dia akan begini, dia akan memendek dan akan memanjang di arah sana dan akan memendek. Sehingga kalau di sudut 22,21 itu adalah sudut utamanya pada saat dia mengalami geser kan. Oh sorry, pada saat dia mengalami aksial ya. Gamma n kan, theta n ya, theta n. Nah, sehingga ini X, ini adalah X1. Ya kan? Ini adalah X, ini adalah X1 di sudut 22,21 kan gambarnya menjadi ya, kalau tadi kan begini. Tapi gambarnya kan menjadi begini. Nah, jadi di ini dia mengalami tekan dan ini mengalami tarik. Dan kemudian sudutnya itu adalah ini tadi 700 kan. Nah, jadi 90 derajat dikurangi gamma. Nah, tapi gamma per 2-nya adalah 700. Gammanya adalah 1400. Ini adalah situasi di sudut 22,21. Kalau di situasi di sudut nolnya gini. Situasi di sudut terjadi sudut utama adalah begini. Jadi ini tertekan dan ini tertarik. Kira-kira crack-nya ke arah mana? Ini crack-nya. Kah? Atau begini? Terbuka. Crack-nya begini. Ya. Atau yang kedua? Yang kedua ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ini posisi yang kedua. Jadi nanti ini gitu. Ya, arah 22,21 karena itu adalah arah aksial utama. Aksial utama itu kan yang menyebabkan dia aksial terbuka ya atau tertekan gitu. Nah, ini sudah ditekan terus kemudian dibuka. Ya kan? Jadi kalau lukamu begini kan dijahitnya begitu harusnya ya. Tapi lukamu begini terus ditekan-tekan begini, sedap. Tambah buka aja jahitannya kan. Nah, jadi ini nanti kalau timbul rusak karena dia tertarik, maka begini terbukanya ya. Nggak satu gitu, tapi sebaris ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Selamat kuis ya. Oh, ini lingkaran Moore-nya, lupa. Gambarnya kayak gini. Dua theta ya, bukan theta. Ingat 2 theta, jadi 44,4. Oke. Kuis tegangan bidang ya, hari data logger itu biasanya besar dan kalau dibawa kemana-mana itu berat. Ini adalah data logger yang portable. Jadi karena dia portable, dia bisa dibawa ke mana-mana, handy. Dia mempunyai 10 channel. Data logger ini adalah sebuah alat ya, tools untuk supaya kita bisa monitor. Supaya bisa saya tampilkan di depan. Karena data loggernya di situ juga ada tampilannya tapi kecil. Nah, dengan komputer saya bisa monitor apakah percobaan hari ini yang kalian lakukan mau saya rekam di dalam itu, terus saya